Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-ahyar, amma ba'd. Hadratul mukarramin jami'i ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah ma'ad suryalaya, wabil khusus Qur'an kita Hadratul Syekh Muhammad Abdul Ghaus bin Asl radhiyallahu anhu syarah, sekaligus juga yaitu sebagai muallif kitab Fadailus Syuhur. Untuk beliau Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Mukarram Abah Jagat Al-Khalis selaku pembantu khusus dan staf khusus pemirsa Allah, juga yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sofra Wardian dan seluruh keluarga besar dan jamaah ikhwan akhwat PKN Pondok Pesantren Suryalaya Sinarasa rahimakumullah. Ini tugasnya kabaruk ya. Di dalam kitab Fadailus Syuhur di bulan Sya'ban, guru agung kita menulis huruf shin adalah syukur. Syukur itu hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Syukur itu wajib atau sunnah? Wajib. Berarti kalau kita tidak syukur dapat sanksinya. Kalau kita bersyukur dapat imbalannya. Nah, justru syukur ini adalah yang balasannya cash, bukan nanti, cash. Pemirsa Abah menulis salah satu ayat Al-Quran dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berkaitan dengan masalah syukur yang sering diungkapkan oleh para penceramah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Situ dulu. La in syakartum, sekiranya, kalau, seandainya kalian bersyukur. Nih, kalian bersyukur ada in ini kalau di dalam belajar ilmu nahwu itu fi'il syarat, harus ada jawab syaratnya. Siapa saja kalau kalian bersyukur, la azidannakum, pasti, ini jawabannya, pasti akan, bukan akan, pasti ditambah. Kalau akan masih nanti, masih jauh. Tadi saya katakan cash. Mana buktinya ketika kita mensyukuri nikmat itu langsung ditambah? Pasti. Kalau umumnya kan nanti, padahal pasti. Apa contohnya? Kalau
kita mendapatkan nikmat sekecil apapun, apalagi besar, kita terima dengan senang, kita syukuri dengan hati yang lapang, kita gunakan sesuai dengan dari pemberinya, maka yang kecil itu akan terasa besar. Yang kecil itu akan terasa besar, itulah la azidannakum. Langsung yang tadinya kecil jadi terasa, bukan bertambah tapi terasa. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi sebaliknya, kalau kita mendapatkan nikmat sekecil apapun, apalagi yang besar, kalau kita mengkufuri, kita mengingkari, kita tidak menerima, inna azabi lasyadid. Apa sih bentuknya inna azabi lasyadid itu? Dikasih kecil, tidak terima kasih, maka merasa kurang. Kurang itu adalah siksaan. Kalau semangat jadi gampang batuk, Pak. Jadi kalau kita masih merasa kurang, apalagi selalu kurang, inna adzabi lasyadid. Benar atau benar? Makanya bersyukur. Saya dikasih pemahaman ilmu oleh bangsa Arab. Yang disebut orang kaya itu gimana? Terima kasih. Karena dikasih, diterima ya. Terima kasih. Yang disebut orang kaya gimana, Bu? Banyak uang, punya rumah besar, luas, punya itu dan ini, betul itu orang kaya? Itu kata yang belum. Tapi ketika dikasih kurang. Yang saya dapatkan ilmu dari para sahabat langsung, yang disebut orang kaya adalah orang yang tidak merasa kurang. Bagaimanapun kondisi kita, kalau kita selalu merasa cukup, itulah kaya yang sesungguhnya. Meskipun andaikan seperti kekayaan Abu Jahal, kalau dalam dirinya masih kurang, berarti masih. Jadi yang disebut orang kaya adalah orang yang hatinya, dirinya merasa cukup. Tapi sebaliknya, kalau yang selalu merasa kurang, itulah miskin. Meskipun uangnya miliaran, meskipun uangnya triliunan. Sekarang minyak goreng langka, yang ngumpetin orang yang banyak duitnya atau yang punya duit? Yang banyak duit kan apa? Masih kurang. Itu tandanya sebanyak apapun kalau kita masih kurang, miskin. Itulah inna adzabi lasyadid. Kita diajarkan selalu bersyukur. Bagaimanapun kondisinya, selalu kita mensyukuri. Karena nikmat itu bagaimanapun kondisi kita, nikmat tidak akan mampu untuk menghitung. Kadang-kadang kita melihat nikmat kan sebatas kalau dapat yang gede, alhamdulillah dapat nikmat. Padahal sekecil apapun itu adalah nikmat. Nih, mohon maaf contoh. Kiai tadi menyodorkan air.
kalau harganya tidak seberapa, tapi yang mengantarkan air sampai ke tangan saya, masuk ke mulut tenggorokan saya, berapa tangan yang mengantarkan air ini? Yang terlihat adalah kiai tadi, tapi yang menaruh di situ, oper ke sini, abang jaga. Yang dari sana dipindah tangan lagi, terus tangan, berapa tangan? Maka pantas kata Imam Al-Ghazali, setiap apapun makanan, minuman atau nikmat apapun yang sampai kepada diri kita sudah melewati tidak kurang dari 4.000 tangan. Kita kan tahunya tadi yai saja yang ngasih, padahal udah berapa tangan ini. Sementara pengersa nulis hadis kursi dalam kitab Adil Suhur, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu nikmata ala yadaihi. Hai hambaku, tidaklah kamu dianggap sebagai bersyukur kepadaku kalau kamu tidak berterima kasih kepada orang-orang yang mengantarkan nikmat sampai ke tanganmu. Tadi hukumnya syukur wajib. Tapi Allah tidak akan menerima ungkapan syukur kita kalau kita tidak tidak berterima kasih kepada siapapun yang mengantarkan nikmat sampai ke tangan kita. Jadi bagaimana? Ya harus dua-duanya, terima kasih kepada Allah dan terima kasih kepada setiap orang iman. Cuma yang kita lihat, yang kita hanya tadi, sementara yang sekian ribu tangan, kaki dan matanya tidak terlihat. Lalu bagaimana cara kita berterima kasih pada mereka? Padahal terima kasih kepada mereka bagian daripada syukur kita diterima oleh Allah. Gimana caranya? Coba. Bersyukur Bapak Ibu, kita dipertemukan dengan guru agung. Tadi ngobrol sama Pak Kiai, beliau adalah orang yang amat sangat menghargai, mensyukuri kepada orang lain. Makanya saya teringat betul ketika hari Jumat tanggal 22 Juli 2012 atau tanggal 30 Sya'ban 1432 Hijriah, sekitar jam 2 siang, saya muncul dalam hati saya sudah mengakui Abah Aus sebagai penerus dari Abah Ano, tapi saya belum mengikrarkan di hadapan beliau, baru sebatas meyakini. Saat itu spontan, ketika beliau masih pegang HP, saya SMS ke beliau. Bahasanya begini, saya dan keluarga ingin berkhidmat ke pengersa Abah Anom melalui Bapak, di belakang Bapak. Kalau dulu saya manggil masih Bapak. Kalimatnya cuma segitu. Saya dan keluarga ingin berkhidmat ke pengersa Abah Anom melalui belakang Bapak. Dijawab oleh beliau, Haji Rosidi dan keluarga menjadi pendahulu ikhwan di Jakarta. Karena saat itu belum ada yang berani mengikrarkan. Langsung diterima oleh Abah Haji Rosidi dan keluarga pendahulu ikhwan di Jakarta. Terus Abah masih tugas. Syukur nikmat itu wajib.
Maka sampaikan nikmat itu kepada mereka agar kita menjadi penyalur untuk nikmat untuk mereka. Berarti setelah saya mendapatkan nikmat itu harus berbagi syukur nikmat kepada orang lain. Ada tugas untuk berbagi kepada orang lain. Hari Sabtu tanggal 1 Ramadan, hari Ahad tanggal 2 Ramadan, manakib di daerah Bekasi di rumah Pak Haji Munasik. Yang biasa ngisi khidmat ilmiah saya setelah Al-Mukarram Abu Yah Soleh sering ke Lampung dan Palembang. Ternyata beliau hadir. Maka melalui almarhum Ustaz Abdul Fatah ditugaskan khidmat ilmiah pertama saya, yang kedua Abu Yah Muhammad Soleh. Ketika pas khidmat ilmiah pertama saya ambil mic, saya katakan yang khidmat ilmiah pertama yang akan menyampaikan khidmat ilmiah adalah nanti beliau. Saya hanya menyampaikan syukur nikmat saja. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada saya yang terbesar sepanjang hidup saya ada 3. Ini spontan, tidak direncanakan sebelumnya. 1, saya dijadikan sebagai seorang muslim. Yang kedua, dipertemukan dan berguru kepada pengusaha Abah Anom. Yang ketiga, yang tersulit dan terbesar, dipertemukan dengan pelanjut yaitu Abah Anom, yaitu Abah Aus. Cukup sekian. Assalamualaikum. Cuma itu. Sesuai dengan tugas dari bangsa. Langsung mic diambil sama oleh tidak salam lagi langsung. Sebenarnya saya juga udah tahu dari dulu siapakah beliau, tapi saya belum berani mengatakan di hadapan orang banyak. Saya keduluan Haji Rosi. Maka hari ini juga saya nyatakan, saya juga mengakui bahwa Abah Aus ada sebagai penerus Abah Anom. Tepuk tangan semua. Karena kan menunggu, orang-orang semua menunggu. Yang ini adalah ya soleh, wakil takir. Pulang lapor ke Abah. Terbukanya pernyataan Kiai Haji Muhammad Soleh melalui dibuka oleh lisannya Haji Rosyid. Itu malam Senin ketemu, malam Selasa pagi Kiai Muhammad Soleh nelpon ke saya di HP saya menyatakan langsung. Setelah itu bikin deklarasi yang mengakui bahwa surat Al-Baqarah 247 merupakan bukti sebagai firqah kepemimpinan. Pas disampaikan perang. Itu tanggal 4 Ramadan. Mulai rame. Habis zuhurnya muncul dari Rawamangun bikin pernyataan lagi. Tanggal 14 Ramadannya baru muncul ada reaksi dari pusat. Kembali. Jadi syukur nikmat itu harus kita berterima kasih pada siapa. Bagaimana caranya kita berterima kasih kepada mereka yang menjadi penyalur nikmat, baik nikmat rohani atau nikmat jasmani. Kita bersyukur kita bertemukan dengan amalan ini. Ketika kita membaca tawasul, baik tawasul bacaan tawasulnya, bacaan zikirnya, bacaan khotamannya, kita ilah hadrati dan seterusnya. Di samping kita menggabungkan diri kepada mereka agar kita bisa bersama dengan mereka, di antara yang terpenting kita mendoakan mereka ungkapan terima kasih kepada mereka. Karena tadi yang menyampaikan ini ke tangan saya masih ribuan tangan yang tidak tahu saya. Belum makanan-makanan yang lain.
Bersyukur salah satu di antara bacaan tawasul. Bagaimana ungkapan mendoakan terima kasih pada mereka yang tidak kita tahu ada kalimat. Coba tebak-tebakan di mana adanya, dimasukkan di mana? Kita udah sering baca yang kaitannya kita ungkapan syukur berterima kasih kepada siapapun yang telah berbuat baik kepada kita. Ayo. Di Fatihah yang ke-6, "Famma ila arwahi walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayihikum wa amwatina wa amwatikum wa liman ahsana ilaina." Dan untuk siapa saja yang telah berbuat baik kepada kita. Berarti ketika kita membaca waliman ahsana ilaina, itu ungkapan terima kasih syukur kepada orang yang mengantarkan nikmat pada diri kita. Nikmat apa-apa. Sekaligus juga kita masih punya dosa yang disengaja ataupun tidak, maka kita doakan juga dengan waliman lahu haqqun alaina. Dan untuk orang-orang yang kita punya dosa kepada mereka. Sebab kalau kita tidak melawan itu, khawatir kebaikan kita diambil sama mereka, kejelekan mereka pindah kepada diri kita. Maka kita rajin baca khotaman, kita rajin baca tawasul, berarti kita salah satu ungkapan syukur dan syukur. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.